Akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 20 menit bersama ketiga narasumber. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada Prof. Teddy, Dr. Ya, Dedi Wilson maupun Dr. Ali. Kami akan menyampaikan pertanyaan yang pertama pada Prof. Teddy ya Prof. ya, baik. Yang pertama dari Dr. ES Zulfebrianti, SPAK, kepada Prof. Teddy. Pertanyaannya adalah, apakah pasien-pasien sehat cyanotic congenital heart disease, apakah memang tidak perlu dilakukan flebotomi, Prof? Pertanyaannya. Kemudian yang kedua, apakah boleh langsung masuk suplemen besi tanpa pemeriksaan serum iron maupun pemeriksaan TIBC darah? Demikian, Prof. Yang pertanyaan pertama. Ya, Prof. Teddy mau langsung jawab, Prof? ya, langsung aja. Lupa Baik, kalau nanti ditunda. baik, Prof. Terima kasih, Dr. Sul Fibrianti. Pertanyaannya bagus. Itu juga kita hadapi semua. Sering kita terlambat menerima pasien cyanotic congenital heart itu sudah far advance ya. Sudah terjadi hiperviskositas, terjadi macam-macam komplikasi. Yang penting mati-matian enggak mati-matian sih. Kita harus mempertahankan jangan sampai dia jatuh keadaan hipoksia yang lebih berat. Yaitu mempertahankan kadar hemoglobin antara 20 sampai 25 atau 22 ya dengan hematokrit antara 60 sampai 65. Kalau lebih dari 65% mulai terjadi hiperviskositas. Kalau di bawah 60 akan terjadi suatu hipoksia yang lebih berat. Oleh karena itu, kita harus rajin-rajin memantau rasio HB dan hematokrit. Ya. Memang kalau fasilitas ada, kita periksa saturasi transferin. Itu adalah gejala dini dari defisiensi Fe sebelum terjadi penurunan mean corpuscular hemoglobin concentration ya. Saya rasa itu. Jadi saya anjurkan flebotomi secara reguler dan diiringi pemberian Fe. Dua-duanya Fe untuk meningkatkan kadar MCHC sehingga oksigen carrying capacity eritrosit menjadi lebih baik. Kemudian flebotomi mencegah jangan sampai timbul hiperviskositas. Dan ujung-ujungnya harus dilakukan definitive treatment. Terima kasih, Dr. Sul. Saya kembalikan pada Dr. Trianti. Terima kasih, Prof. Teddy, jawabannya. Semoga Dr. ES Zulfebrianti, SPAK, sudah terjawab ya, Dok ya. Pertanyaan pertama. Kemudian ada pertanyaan kedua, Prof. Teddy. Saya sampaikan, Prof. Ya, Dari Dr. Niputu Feni, SPAK. Prof, kami sering menemukan fenomena pasien PJB cyanotic untreated walaupun sudah diberikan suplementasi Fe, hematokrit tetap tinggi dan jika dilakukan flebotomi maka akan lebih cepat dan sering juga mengalami polisitemia. Mohon masukan untuk tata laksananya, Prof. Terima kasih. baik. Silakan, Terima Prof. kasih. Ya, Ya. untuk menyingkat waktu, kita memberikan zat besi pada anak dengan anemia defisiensi bersih dengan cyanotic congenital heart disease itu responnya tidak langsung. Karena apa? Dia harus mengisi depo Fe yang ada dalam besi yang kosong. Karena defisiensi besi itu betul-betul diprioritaskan oleh tubuh untuk membentuk MCHC. Kalau itu tidak cukup,
ekstra dari luar nggak diberikan, maka baru depo FP dalam tubuh dipakai. Oleh karena itu, dalam pemberian FP treatment, isi depo yang kosong tersebut diisi dulu. Dalam beberapa minggu, baru kemudian FP yang kita pakai untuk pengobatan itu dipakai untuk pembentukan hemoglobin agar mean corpuscular hemoglobin concentration bagus, sehingga oksigen carrying capacity-nya bagus, rangsangan hipoksianya menjadi bisa dikendalikan, sehingga proses eritropoiesis bisa dikendalikan. Maka hiperviskositas bisa kita kendalikan. Jadi sebenarnya terapinya mudah saja. Berikan FE dan plebotomi. Itu. Terima kasih. Pertanyaan ketiga bisa langsung? Bisa, Prof. Dari Dr. Gebiar Tribaskoro. Ya. Prof. Teddy, pada anak cyanotic congenital heart disease, sebaiknya kapan kita mulai pemberian FE? Apa selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya trombopati? Bergunakah hidrasi untuk terjadinya hemokonsentrasi? Terima kasih ilmunya, Prof. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Dr. Gebiar. Apa kabar? Salam sehat. Jadi memang betul kita harus memantau defisiensi FE sedini mungkin. Namun pemeriksaan saturasi transferin itu tidak semua laboratorium bisa dikerjakan dan harganya juga tidak murah. Makanya satu-satunya kita harus memantau HB dan hematokrit rasionya. Ya. Kemudian mengapa terjadi trombopati? Ini begini ceritanya. Pada kondisi normal, sirkulasi darah di dalam kapiler itu berjalan secara reguler, teratur. Ya. Kemudian kalau terjadi hiperviskositas, maka sirkulasi darah di kapiler itu menjadi tidak teratur, kacau, ya, karena darahnya kental. Sehingga normal trombosit yang ada di sirkulasi darah itu harusnya terletak di sentral kapiler pembuluh darah di tengah, tetapi pada hiperviskositas trombosit itu terletak di pinggir tepi, sehingga terjadi pergeseran dengan endotel dari dinding kapiler. Inilah akan terjadi aktivasi dari trombosit. Sehingga trombosit menjadi aktif, akhirnya terjadi penurunan fungsi, mudah terjadi pembekuan. Nah, jadi kita tidak boleh cukup puas dengan kuantitas saja, tapi pemeriksaan kualitas trombosit. Namun ini pun juga belum semua laboratorium rutin mengerjakannya. Biasanya saya menggunakan faal-hemostasis yang rutin kita kerjakan. Saya baru curiga ada trombopati, ini saya lihat jumlah trombositnya cukup, 200.000. Tetapi kok terjadi gangguan faal-hemostasis? Berarti ada suatu kelainan, ada kualitas yang tidak normal. Nah, kemudian cegah hiperviskositas dengan pemeriksaan itu tadi, dan hidrasi perlu Dr. Gebiar, jangan sampai anak dengan anemia iron deficiency pada cyanotic congenital heart disease itu terjadi dehidrasi. Karena kebanyakan yang kita hadapi itu bukan volume overload, ya. Sehingga kita jangan khawatir dengan hidrasi. Kecuali pada transposition of the great artery, pada truncus arteriosus, itu selain cyanosis juga terjadi volume overload. Makanya saya selalu memberi advice pada pasien yang jauh dari luar kota, Bu, bawa sangu aqua yang cukup ya, jangan sampai anaknya kehausan, apalagi sampai spell, ya. Itu tandanya ada suatu dehidrasi. Jadi jawabannya hidrasi diperlukan. Kecuali yang memang
jelas ada suatu volume overload. Saya rasa sudah 3 itu, Dokter Yanti. Ya, Iya, terima terima kasih. kasih Prof. Ini kebetulan karena waktu kita masih memungkinkan, ini ada pertanyaan satu nyusul Siap, untuk Prof. Teddy, apakah berkenan Prof? siap, sangat berkenan. Baik. Ya. Dari Dr. Cynthia Mi Putri untuk Prof. Teddy, mohon izin bertanya Prof, pada kondisi PJB sianotik dan asianotik yang stabil, berapa lama pemberian oral besi, Prof? Silakan Nah, Prof. pemberian oral besi ya selama definitif treatmentnya belum dikerjakan dan selama dia masih terjadi hipoksia menahun, maka diperlukan peningkatan kebutuhan zat besi. Oleh karena itu perlu diberikan terapi maintenance yang sudah dikatakan oleh Dr. Ali tadi. Betapa pentingnya besi. Walaupun murah ya Dr. Ali ya, zat besi itu. Ya. Jadi saya sangat menyayangkan kalau teman-teman kelupaan memanage pasien cyanotic congenital heart dengan memberikan treatment zat besi. Karena sangat berperan untuk mengatasi hipoksia kronis tersebut. Jadi jawabannya selama dibutuhkan pembentukan eritrosit di dalam sumsum tulang, maka tetap diperlukan ekstra zat besi dari luar. Itu. Terima kasih. Baik Prof, berarti selama belum dilakukan terapi definitif ya Prof ya? Betul, ya. Baik. Terima kasih Prof. Teddy atas jawaban-jawabannya dari pertanyaan peserta. Berlanjut ke pertanyaan untuk Dr. Dedi Wilson. Mungkin karena topiknya bersinggungan dengan Dr. Ali ya dok ya, mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh keduanya. Demikian Dr. Dedi, saya bacakan dari Dr. Arman Setiadi Liwan. Izin bertanya, pada anak 8 tahun dengan anemia berat, HB Sahli 5,4, dengan gizi baik didapatkan hipotensi 70/50 mm air raksa dan takikardi, nadi lemah, pucat, murmur sistolik grade 3 dari skala 6, tidak ada hepatomegali, dari EKG ditemukan kardiomegali, suspek anemic heart disease, bagaimana tata laksana shock atau cairan pada pasien dengan klinis kecurigaan shock seperti ini? Apakah ada perhatian khusus dalam memberikan cairan pada anak dengan gagal jantung? Karena pasien kami telah diberikan loading 20 cc per kilo dalam 1 jam, pasien justru menjadi krisis hipertensi dengan tensi 220/140 mm air raksa. Ini untuk setting sarana terbatas di RSUD kami, RSUD Pegunungan Bintang Papua. Tidak ada penunjang lab lain, ronsen atau ICU. Terima kasih sebelumnya dokter, ini pertanyaan jauh dari Papua. Silakan Dokter Dedi dan Dokter Ali. Ya Dedi, sorry ya Dedi ya. Salam kanggo keluarga Den. Ya, ya. Terima kasih Dokter Arman dari Papua. Kalau kita lihat dalam pemberian cairan, karena ini pasien kan dianggap sebagai shock, sebenarnya sih sudah sesuai dengan prosedur yang dianjurkan, di mana WHO pernah mengeluarkan guideline untuk tata laksana pemberian cairan di negara-negara dengan limited resources, di mana kalau pasien itu diagnosa sebagai shock, kita harus berikan cairan 10-20 cc dalam waktu 30 menit sampai 1 jam. Tapi pada pasien ini karena kondisinya yang tidak stabil, yang kritis, sebenarnya kita memerlukan pemantauan dalam resusitasi cairan pada pasien-pasien dengan shock tersebut. Apabila keadaannya mengalami perburukan, deteriorasi, kita harus stop pemberian cairan tersebut. Dan juga dalam resusitasi cairan pada anak dengan gagal jantung, selain kita isi volume dari vaskulernya, kita juga harus perbaiki pompanya.
biasanya kita bisa dikasih obat-obatan inotrop agar beban jantung, beban volume yang mendadak di jantung itu bisa dikompensasi dengan pemberian obat-obatan tersebut. Kemudian juga kalau dilihat dari kondisi pasien, HB-nya berat dengan anemia yang berat 5,4, ya memang secara umum di bawah 7 kita harus kasih transfusi. Tapi kalau dengan adanya kelainan jantung, pemberian transfusinya juga harus hati-hati. Secara umum biasanya kita memberikan transfusi dari PRC itu sekitar 5 cc per kilo per jam, harus habis dalam 4 jam. Tapi anak dengan ada masalah jantung biasanya dianjurkan untuk pemberian dalam jumlah lebih kecil, 2 cc per kilo per jam, dengan pemantauan yang ketat terhadap perubahan hemodinamik yang terjadi. Jadi kalau saya lihat yang dari Dr. Arman tadi itu sudah sesuai ya untuk pemberian cairannya. Kalau kita sudah menilai dia sebagai shock, kita harus terapi sebagai shock. Isi cairannya, perbaiki pompanya. Tapi kalau hanya menggambarkan suatu takikardi dan tidak jelas secara klinis shocknya, salah satu patokan kita klinis secara shock itu kapilari refill-nya, itu yang memanjang. Karena di sana terjadi gangguan dari perfusi cairan. Dan kalau belum jelas secara klinis pasien itu shock, kita pemberian cairannya maintenance biasa aja. Tidak perlu pemberian loading cairan yang cepat. Gitu. Ya, mungkin itu dari saya, ada tambahan. Dokter Ali mau menambahkan, Dok? Ya, saya setuju tadi. Ya, di satu jurnal di Limited Resources di Ghana, mereka menggunakan pantauan yang mudah pada pasien-pasien anemia yang berat yang ditransfusi, yaitu dengan mengukur heart rate, respiratory rate, dan hepatomegali sebelum diberikan transfusi, kemudian sesudah dan saat dan sesudah transfusi. Mereka melihat bahwa ini pantauan yang mudah, murah, dan bisa dilakukan oleh dokter umum sekalipun. Bagaimana reaksi suatu transfusi pada severe anemia ditunjukkan oleh 3 hal tersebut. Nah, tadi saya setuju shock itu ya segera diatasi dengan cairan. Masalahnya di sini adalah kita tidak tahu jenis penyebab apa daripada anemia defisiensi besinya, anemianya 5, berapa tadi ya? Kita tidak tahu persis 5,4. Itu 5,4. Malaria, Dok, ke Papua. Di Papua malaria ya. Ya, sama dengan penelitian di Ghana, kebanyakan pasien mereka adalah malaria. Jadi saya kira tidak tahu kenapa tiba-tiba terjadi krisis hipertensi seperti itu, ya. Dari mana mekanismenya saya tidak tahu pasti. Dalam waktu yang begitu cepat, apakah memang begitu keadaannya atau ada underlying disease yang lain? Atau ada underlying disease yang lain, misalnya apakah ada suatu CKD atau yang lain yang bisa mempengaruhi secara langsung kepada tensi. Pendapatnya beda-beda ya. Kalau yang saya baca 2,5 sampai 5 cc per kilogram per jam itu cukup aman untuk menghindari terjadinya transfusion associated circulatory overload. Masih cukup aman. Walaupun Dr. Dedi tadi sebutkan angka 2 ya. Angka 2. Bahkan ada yang lebih kecil lagi pada yang malnourished berat harus lebih berhati-hati lagi. Jadi memang sangat individual ini. Gitu, Dr. Tri. Ya. Terima kasih Dr. Dedi, Dr. Ali atas jawabannya. Ada satu lagi pertanyaan untuk Dr. Dedi Wilson dari Dr. Gebiar Tri Baskoro. Dr. Dedi, untuk transfusi, jadi transfusi hanya digunakan untuk kondisi akut anemia yang berat. Adakah batasan target HB yang kita tuju? Terima kasih. Silakan Dr. Dedi. Ya, terima kasih Dr. Gebiar. Memang untuk batasan threshold untuk secara pasti itu belum ada yang secara tegas memberikan batasan tersebut. Namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pemberian transfusi dari PRC, mereka menyebutnya sebagai liberal transfusi, yaitu pada angka 10 sudah dilakukan transfusi, dengan yang restricted
transfusi, yaitu transfusi dilakukan pada level 7 gram per desiliter HB, baru dilakukan transfusi. Itu outcome-nya, risiko terjadinya mortalitasnya tidak berbeda gitu. Jadi dengan alasan tersebut dianjurkan untuk pemberian transfusi PRC itu pada level threshold angka 7. Jadi pasien di bawah 7 gram per desiliter sudah boleh dilakukan transfusi. Namun yang penting kita ingat, pemberian transfusi itu kan tujuan kita untuk meningkatkan oksigen delivery-nya. Kita harus melihat dari hemodinamik secara klinis, apakah pasien benar-benar memerlukan atau tidak. Jadi tidak semata-mata patokan kepada level HB tersebut gitu. Dan itu bisa kita lihat secara klinis dari saturasi hemodinamiknya. Jadi bukan patokan semata-mata dari level HB-nya tersebut. Demikian, Dr. Tri. Ya, terima kasih, Dr. Dedi. Ada satu lagi pertanyaan tuh Dr. Ali ya, Dok ya. Kebetulan juga waktunya sudah mau habis. Dari Dr. Gebiar juga, Dok. Kelebihan cadangan besi harus diwaspadai karena berisiko terjadinya infeksi dan gangguan kardiovaskular lebih lanjut. Solusinya bagaimana, Dok? Terima kasih. Silakan Dr. Ali. Ya, terima kasih Dr. Gebiar. Memang ini satu pisau bermata dua. Kita tahu bahwa free radicals ion ini sangat sensitif merusak jaringan tubuh. Dan dari semua jaringan tubuh yang paling sensitif dirusak dan paling awal dirusak oleh free radicals ion adalah miokard, ya, miosit jantung. Jadi kita memang ekstra hati-hati. Dari 3 modalitas yang saya sampaikan tadi, apakah oral ion, yang kita tahu bahwa serapannya besinya tidak baik, kemungkinan untuk terjadinya ion overload kecil. Yang kedua, transfusi juga sangat terbatas. Transfusi pada gagal jantung juga sangat terbatas. Seperti yang saya sebutkan tadi, hanya pada keadaan-keadaan yang anemia berat yang perlu cepat kita mengejar kenaikan HB-nya untuk oxygen carrying capacity. Jadi kemungkinan untuk terjadinya kelebihan besi juga kecil pada transfusi pada gagal jantung. Justru yang mesti dicermati adalah pada pemberian dengan IV, karena dia cepat mengisi. Pengisiannya cepat, dan kita mesti berhati-hati, dosisnya juga relatif cukup besar. Nah, bagaimana pantauannya? Kita tahu bahwa free radicals bukannya memperbaiki, malah memperburuk keadaan gagal jantungnya. Bisa terjadi fibrosis, ya, fibrosis pada otot-otot jantung yang bahkan membawa kepada kardiomiopati dilatasi, ya. Nah, jadi bagaimana? Ya balik lagi kepada pemeriksaan-pemeriksaan awalnya. Tadi saya sebut salah satu adalah jangan sampai transparent saturation-nya lebih dari 70-85%. Nah, jadi pantaulah hal-hal yang memang dari awal kita pantau. Jangan berlebihan dalam memberikan terapi tersebut. Jadi tetap dalam pengawasan. Walaupun rekomendasi daripada AHH, ESC mengatakan bahwa besi ion bisa diberikan di rumah. Ya, itu mungkin untuk negara-negara Eropa yang maju. Bahkan bisa diberikan di rumah. Ya, tidak harus di setting rumah sakit. Tapi kita juga tetap harus berhati-hati. Saya bertanya kepada beberapa teman di sini, ternyata besi ion ini belum familiar oleh kawan-kawan kita di nefro atau di hemato. Sepertinya belum familiar dipakai. Jadi kemungkinan untuk terjadinya ion overload itu juga di kita mungkin kecil. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ali atas jawabannya. Menarik sekali topik dan diskusi dari narasumber kita yang luar biasa. Hari ini Prof. Dr. Teddy Ontoseno, SPAK, Dr. Dedi Wilson, MCH Puar, SPAK, dan Dr. Muhammad Ali, SPAK. Terima kasih ya Dok atas sharing ilmunya, Dok. Semoga selalu dikaruniai kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Amin. Amin. Semoga dengan berakhirnya sesi tanya jawab ketiga, pada ketiga materi, sesi 1 seminar online ini, peserta dapat mengurangi permasalahan-permasalahan aplikatif yang sering dijumpai pada praktek sehari-hari.
Saya mencoba untuk membuat resume dari ketiga materi narasumber kita pada sesi pertama ini. Yang pertama adalah perlu dipertahankan HB 20 sampai 22 gram per desiliter dengan hematokrit 60 sampai 65% pada cyanotic congenital heart disease, dan pentingnya pemberian besi pada pasien cyanotic congenital heart disease dengan anemia defisien besi yang akan mengakibatkan perbaikan klinis. Yang kedua, anemia merupakan prediktor independen morbiditas dan mortalitas pada gagal jantung dan merupakan salah satu target terapi dalam tata laksana gagal jantung. Yang ketiga, pemberian terapi besi intravena mempunyai peran potensial pada pasien gagal jantung. Yang keempat, pemberian transfusi darah merah merupakan cara yang cepat untuk meningkatkan HB, namun harus dipertimbangkan risiko-risikonya. Demikian resume dari kami, karena waktu untuk sesi pertama yang dipercayakan kepada saya telah usai. Saya selaku moderator apabila dalam menjalankan tugas terdapat penyampaian kata yang kurang berkenan dan kekurangan-kekurangan lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada Dr. Feni Kartikayanti SPAK selaku pembawa acara. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Dr. teman sejawat, narasumber, peserta, dan panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.